Ya. Sudah ya. Terima kasih Kak Dina. Ibu Bapak, kita buka Alkitab kita Lukas bab 15 ya, mengenai perumpamaan anak yang hilang. Kalau Ibu Bapak dan teman-teman perhatikan, Lukas bab 15 itu mengkhususkan mengenai tiga perumpamaan dengan tema yang sama mengenai yang terhilang. Perikop pertama, kita tahu perumpamaan tentang domba yang hilang. Ya, dari ayat 1, sampai dengan ayat yang ketujuh. Lalu kemudian yang kedua, dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 mengenai perumpamaan tentang dirham yang hilang. Kemudian yang nanti akan kita bahas dari ayat 11 sampai dengan ayat 32 mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang. Maka kita baca bersama-sama dari Lukas bab 15 ayat 11 sampai dengan 32. Satu orang volunteer boleh tolong bantu tanyakan, tanyakan, bacakan. Nanti di tengah jalan mungkin ada bagian-bagian yang saya minta untuk berhenti karena saya coba untuk menjelaskan. Silakan, satu orang volunteer yang sudah mendapatkan perikopnya minta tolong bantu bacakan. Oke, saya bantu ya Kak Findes. Ya, silakan Bu Vivi. Yesus berkata lagi, seseorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruh ia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Oke, berhenti di situ. Nanti dilanjutkan lagi ya Bu Vivi ya ayat 21 Ya, dan seterusnya. Kita mulai bahas. Yesus berkata, nah ini sebuah perumpamaan ya. Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ingat, dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Jadi anak bungsu ini salah tidak dalam konteks meminta harta warisan? Salah tidak? Tidak salah ya, karena di sana dikatakan yang menjadi hakku. Jadi dia meminta haknya. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, ayahnya tidak merasa keberatan kalau anak bungsunya minta hak warisan. Tolong diingat.
Sehingga apa yang dilakukan oleh anak bungsu ini bukanlah suatu kesalahan karena ia minta bagian haknya. Kemudian yang berikutnya pertanyaannya adalah berapa banyak yang diperoleh dari warisan si anak bungsu itu. Nah, ibu bapak silakan dicatat ada beberapa aturan menurut adat istiadat Yahudi. Yang pertama, anak sulung mendapatkan dua bagian dari harta warisan. Ya, jadi ayahnya akan memberikan dua bagian dari harta warisan kepada anak sulungnya. Sedangkan yang lainnya masing-masing satu bagian. Berarti kalau ada dua anak laki-laki dalam perikop ini, anak sulung mendapatkan 2/3. Kurang lebih 67%. Lalu sisanya itu untuk anak bungsu. Kurang lebih 33%. Jika harta warisan totalnya 100 juta, maka anak bungsu punya hak untuk mendapatkan harta warisan dari ayahnya sebanyak 33 juta. Coba buka Ulangan 21 ayat 15 sampai dengan 17. Nah, ini dasar kitab sucinya. Ulangan 21 ayat 15 sampai dengan 17. Silakan satu orang volunteer yang sudah ketemu. Ayat ayat berapa? 15 sampai dengan 17, Kak Nina. Apabila seseorang mempunyai dua istri yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, sementara anak sulungnya dari istri yang tidak dicintai. Maka pada waktu ia mewariskan hartanya kepada anak-anaknya itu, anak dari istri yang dicintainya tidak boleh diperlakukan sebagai anak sulung, sehingga merugikan anak dari istri yang tidak dicintai. Anak sulung sesungguhnya, tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya dua bagian dari segala miliknya, sebab dialah buah pertama kegagahannya. Hak kesulungan adalah miliknya. Nah, jelas ya. Jadi dua bagian. Meskipun anak sulung itu berasal dari istri yang tidak dicintai. Ini tolong digarisbawahi. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya mereka tidak memiliki anak laki-laki? Jawabannya, jika tidak ada anak laki-laki, maka mereka wajib menikah dalam suku sendiri, sehingga tanah itu tidak berpindah tangan. Misalkan suku Yehuda harus menikah juga dengan pria dari keturunan suku Yehuda. Ya. Nah, ini dapat dibaca dalam Bilangan bab 27 ayat 1 sampai dengan 11 dan Bilangan 36 ayat 6 sampai dengan 9. Jadi warisannya nanti akan diberikan kepada anak perempuan itu tetapi dengan syarat anak perempuan itu menikah dengan sukunya sendiri. Misalkan suku Benyamin, ya harus menikah dengan pria dari suku Benyamin. Tapi kalau tidak, maka harta warisan itu tidak dibagikan kepada anak perempuan itu.
Semoga cukup jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Lalu bagaimana seandainya mereka tidak punya anak? Harta warisannya diwariskan ke siapa? Jawabannya adalah ke saudara laki-laki dari almarhum. Ya. Jadi kalau misalkan tidak ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka warisan itu jatuh kepada saudara laki-laki. Itu ada dalam Bilangan 27 ayat 9. Lalu pertanyaannya, jika tidak ada saudara laki-laki bagaimana? Maka paman dari pihak ayah mendapatkan warisannya. Jadi pamannya yang dapat warisan. Ya. Lalu bagaimana kalau tidak ada paman, maka kerabat laki-laki terdekat dalam garis ayah. Ya, laki-laki terdekat dalam garis ayah. Kalau tidak punya paman. Oke. Lalu ini yang terakhir hanya sifatnya tambahan. Jika ada tanah yang terjual, maka kerabat dekat yang kaya raya itu wajib menebus tanah itu agar tanah itu punya keluarga mereka. Ya, jadi orang Israel itu benar-benar sangat mempertahankan warisan, terutama dalam hal ini tanah ya. Sehingga benar-benar ada aturannya. Diwariskan ke siapa? Kalau misalkan tidak ada, yang gantinya siapa? Kalau yang gantinya tidak ada, carikan pengganti yang lainnya itu siapa? Jadi mereka tidak akan berebutan karena sudah ada aturannya. Nah, semoga cukup jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi konteksnya memang anak bungsu ini minta haknya, tidak salah. Namun memang yang menjadi kesalahan adalah dia minta saat ayahnya masih hidup. Tapi beberapa penafsir mengatakan bahwa di zaman Yesus saat itu sangat wajar warisan itu tidak perlu dibagikan saat orang tuanya sudah meninggal. Ya, bahkan kalau masih hidup pun warisan itu boleh dibagikan. Nah, itu beberapa pandangan penafsir. Jadi intinya bahwa anak bungsu ini tidak melakukan kesalahan saat dia minta harta warisan karena memang merupakan haknya, yaitu sebanyak 1/3. Bagaimana kalau anak yang empat? Gimana? Ada yang bisa bantu jawab? Bagaimana kalau anaknya tiga deh? Jangan empat dulu, tiga. Tetap yang sulung dapat 2 bagian, sisanya dibagi yang lain. Oke, betul Bu Erna. Tetap ya bahwa si sulung dapat 50%, 50% yang lain dibagi menjadi dua untuk anak kedua dan anak ketiga. Ya, semoga ada gambaran ya. Jadi sebenarnya memang ini adalah aturan mengenai pembagian warisan menurut hukum Israel. Kita lanjut ya, sekarang lihat kemudian Lukas bab 15. Yuk kita kembali. Jadi ada adat istiadat Yahudi mengenai pembagian warisan loh, sehingga mereka tidak berebutan. Oke, kemudian yang menarik adalah setelah anak bungsu itu mendapat harta warisan, dikatakan di ayat 13. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Jadi ternyata hartanya itu berupa tanah. Ya, tanah warisan itu
dijual oleh anak bungsu. Semuanya. Dan dikatakan ia pergi ke negeri yang jauh. Tidak dikatakan negeri mana yang dimaksud. Setelah itu, di negeri yang jauh itu, dia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Nah, ini banyak tafsir nih. Berfoya-foya itu ngapain? Ya, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat atau miskin. Jadi anak bungsu ini sama sekali tidak punya uang lagi. Harta warisannya sudah habis dipakai untuk berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Dan orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Nah, dapat dipastikan negeri yang jauh ini bukanlah di dalam wilayah Israel, ya. Karena ternyata dia bekerja kepada seorang tua yang menjaga babi. Ya, berarti tuannya ini bukanlah orang Yahudi. Karena kita tahu ya, babi itu bagi orang Yahudi haram. Ya, bagi kita harum ya. Tapi bagi orang Yahudi itu haram. Jadi tidak mungkin ada seorang Yahudi yang punya peternakan babi. Sedangkan tuan yang dimana anak bungsu ini bekerja itu justru punya peternakan babi. Maka anak bungsu itu diminta untuk menjaga babi-babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Jadi udah najis binatangnya, kemudian makan ampas, yaitu makanan dari babi, binatang yang najis. Jadi Lukas ini ingin menggambarkan bahwa anak bungsu ini tidak hanya melarat secara materi, tapi juga banyak hal yang ia merasa kurang. Yang pertama, dia jauh dari ayahnya. Dia kurang kasih sayang dan perhatian. Tadi yang kedua kita tahu ya, dia kurang secara materi, bahkan dia kelaparan sampai harus makan ampas yang menjadi makanan babi. Jadi udah kurang kasih sayang, kurang perhatian, kurang makan lagi. Ya, karena dia kelaparan. Lalu juga tolong diingat bahwa kelaparan di sini juga menyangkut kebutuhan spiritual. Ya, kebutuhan jiwa. Ya, bagaimana dia jauh dari orang tuanya, jauh dari rumahnya, sehingga kehidupan spiritualnya juga sangat memprihatinkan. Dan ayat yang ke-17, akhirnya ia menyadari. Tolong digarisbawahi kata menyadari. Menyadari di sini adalah turning point. Anak bungsu ini kembali kepada bapaknya. Jadi pertobatan itu harus dimulai dari kesadaran, bukan ketakutan. Tolong diingat. Jadi konsepnya adalah kita bertobat karena kita sadar bahwa keadaan kita jauh dari Tuhan. Dan tentu tidak baik-baik saja. Seperti anak bungsu itu. Keadaannya sangat memprihatinkan. Tadi ya banyak kurangnya. Kurang kasih sayang, kurang perhatian, kurang secara spiritual, kurang secara materi. Maka dia sadar, orang-orang upahan bapakku aja bisa makan enak. Tidurnya cukup. Aku anak kandungnya justru di sini harus menjaga kandang babi. Dan aku kelaparan. Perhatikan, kesadaran akan keadaannya yang sangat menyedihkan itu, yang sangat memprihatinkan itu, yang akhirnya membuatnya mau kembali kepada bapaknya. Jadi, dia sadar akan keadaannya, bukan takut dihukum.
Nah, ibu bapak dan teman-teman, tolong perhatikan kalimat yang barusan saya ucapkan. Jadi, dosa itu sudah tidak lagi berpikir bahwa aku melanggar aturan. Kalau kita hanya fokus dengan pelanggaran aturan, maka kita mau kembali kepada Tuhan, kita mau bertobat agar kita tidak dihukum. Karena konsep dosa bagi kita adalah melanggar aturan Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Tentu itu tidak salah. Tapi bagi kita yang sudah bertumbuh, udah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun menjadi Katolik, maka pelan-pelan harusnya konsep mengenai dosa itu kita mulai lebih dalam lagi. Bahwa ini bukan hanya aturan. Ini berbicara mengenai relasi. Jadi dosa itu berbicara mengenai relasi. Bukan soal perkara hanya melanggar aturan. Karena kalau hanya melanggar aturan, maka kita bertobat itu karena takut dihukum. Karena kita melanggar. Tetapi kalau fokusnya adalah kasih, maka kita nggak akan ragu kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu mencintai kita. Maka kalau kita kembali lagi kepada Tuhan untuk menjalin relasi kembali, disitulah kasih Tuhan menguasai dosa-dosa kita. Dan kita diterima kembali sebagai anak-anaknya. Tapi kalau fokus sama hukuman, karena merasa telah melanggar perintah Tuhan, nah inilah yang membuat orang beriman takut mati. Apalagi kalau dosanya banyak. Kenapa kamu takut mati? Dosaku banyak, belum bertobat. Nah, seakan-akan nanti dihukum oleh Tuhan. Jadi konsepnya salah tentang Tuhan. Semoga dapat dipahami ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Kasihan kan? Kenapa kamu takut mati? Belum bertobat, dosaku masih banyak. Ya, jadi seakan-akan itu bahwa kita yang banyak dosanya nanti mati langsung masuk neraka. Tuhan menghukum. Nah, tidak ya. Bahwa kita harus menyadari bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kasih dan tentu juga maha adil. Maka kita harus benar-benar mengenali Tuhan kita. Sehingga saat anak bungsu ini menyadari keadaannya, ayat 18 tuh. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Nah ini dia nggak takut dihukum karena dia mengenal Bapaknya dengan baik. Kalau dia takut dihukum oleh Bapaknya, maka dia nggak mau pulang. Iya kan? Nggak mau pulang. Kenapa? Karena takut dihukum nanti. Nah, berikutnya ayat 20. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tadi tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan akhirnya ayahnya pergi keluar, berlari, merangkul, dan mencium anak bungsu itu. Lihat perbedaannya. Jadi anak bungsu ini datang kepada bapaknya karena mau menjalin relasi kembali. Bukan karena takut dihukum. Ya, oke, berikutnya. Maka dosa seringkali kita pahami sebagai perbuatan melanggar perintah Allah. Namun apakah benar demikian? Atau ada makna yang lebih jauh, lebih dalam daripada sekedar melanggar perintah Allah? Jadi Bapak ini tolong dicatat dan diingat nih. Konsep mengenai dosa.
Ya, seharusnya kita lebih dalam lagi. Oke. Maka dosa dalam perjanjian lama secara etimologi itu hatah dalam Ulangan 6 ayat 16. Hatta itu artinya salah sasaran. Jadi dosa itu secara harafiah artinya salah sasaran. Maka anak bungsu itu salah sasaran. Iya kan? Sasarannya kan harusnya di rumah bapaknya. Dia malah pergi ke negeri yang jauh. Ya, kita stres. Sasaran kita siapa? Tuhan. Malah kita sasarannya mabuk-mabukan. Iya kan? Atau misalkan judi online. Atau bahkan lebih parah lagi narkoba. Itu kan salah sasaran. Maka dosa itu arti harafiahnya salah sasaran. Hatta. Yang kedua, perjanjian lama menggunakan istilah pesa. Dosa itu adalah pemberontakan. Nah, lagi-lagi pemberontakan itu berbicara mengenai relasi. Sang istri memberontak, akhirnya pergi dari rumah. Itu dosa, ya kan? Dia tidak melanggar aturan loh, ya kan? Tapi karena dia benar-benar kesel sama suaminya, marah sama suaminya, tidak bicarakan baik-baik, akhirnya pergi memberontak kepada suaminya tanpa izin berhari-hari. Nah, itu sebuah dosa. Ya, itu ada dalam Yesaya bab 1 ayat 2 dan Hosea bab 2 ayat 2. Jadi pesa itu artinya pemberontakan. Anak bungsu itu melakukan sebuah pemberontakan. Nah, ya pemberontakan. Ingat pemberontakan itu beda dengan pelanggaran. Ya, sehingga dampak dari pemberontakan itu adalah relasi yang terputus. Nah, anak bungsu itu melakukan pemberontakan. Dia meninggalkan bapaknya. Itu kan suatu sikap pemberontakan. Ya, demo itu pemberontakan, tapi bukan pelanggaran. Ya, dan hak untuk berdemokrasi itu dilindungi oleh undang-undang. Cuman caranya itu yang melanggar peraturan. Kalau caranya itu tidak baik. Tapi pemberontakan beda dengan pelanggaran. Nah, ya. Oke, jadi apa yang dilakukan oleh anak bungsu itu bukan pelanggaran, tapi pemberontakan. Karena dia nggak melanggar. Semoga ada gambaran ya bedanya ya. Jadi kita mulai lebih dalam lagi memaknai arti dosa. Ya, kalau melanggar 10 perintah Allah, ya itu dosa berat. Tapi kita mau lebih dalam lagi. Yesus bilang apa? Kalau engkau melihat perempuan dan menginginkannya dalam hatimu itu sudah dosa. Ah, iya kan? Itu belum perbuatan loh, belum sebuah pelanggaran. Iya kan? Tapi itu adalah sebuah pemberontakan. Ya kan? Pemberontakan terhadap hati nurani. Ya, sehingga menginginkan perempuan dalam pikirannya. Ya kan? Melawan hati nuraninya. Oke. Berikutnya ya. Nah, tolong diingat ini. Perjanjian baru memahami dosa dalam kerangka karya penyelamatan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Jadi dosa itu selalu berkaitan dalam kerangka karya penyelamatan Allah dalam diri Yesus Kristus. Ya, dosa dipahami sebagai penolakan atas penyelamatan dan penyembuhan, yakni menolak relasi dengan Yesus Kristus. Lihat tuh, bukan lagi soal pelanggaran perintah, tapi menolak relasi dengan Yesus.
Orang yang berzinah dengan pikirannya itu menolak relasi dengan Yesus. Pikirannya disusupi oleh pikiran kotor, pornografi. Nah, itu ya, orang yang ada keinginan untuk membunuh sesamanya berarti menolak pikiran Kristus di dalam pikirannya. Nah, ya. Jadi ingat dosa itu dipahami sebagai penolakan atas penyelamatan dengan menolak relasi dengan Yesus Kristus. Oke, sehingga saya tulis di sana terungkap dalam perumpamaan domba, dirham, dan anak yang hilang. Jadi perumpamaan anak yang hilang itu benar-benar mendefinisikan dosa lebih dalam. Bukan hanya melanggar, tapi lebih dalam yaitu melakukan sebuah penolakan, pemberontakan. Ya, mahasiswa demo penolakan harga BBM. Nah, ya kan? Itu bukan pelanggaran. Tolong dibedakan. Ya. Semoga sudah ada gambaran. Sekarang boleh lanjut Bu Vivi ayat 21 sampai dengan 32. Oke. Ayat yang ke-21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Oke, stop dulu Bu Vivi. Nanti lanjut lagi Ya, ayat 25. Lihat di sana. Ada nggak gambaran bapaknya yang marah? Ada tidak? Tidak ada. Ada nggak gambaran bapaknya yang menghukum? Tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau fokusnya hanya melanggar, maka sesuatu yang melanggar itu ada hukumannya. Cukup jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Tapi ternyata dengan keinginan mau bertobat, maka bapaknya ini menerima anak bungsu itu. Bahkan dibuatkan pesta. Kenapa? Ada di ayat 24. Anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kalau hilang itu berbicara apa? Kalau hilang itu berbicara apa? Pernah kehilangan sesuatu nggak? mm, Apa Bu Vivi kalau berbicara hilang? tidak tidak ada di dekat kita Oke, apa ya? Mm-mm, tidak ada di dekat kita. Berarti selama ini dekat dong. dekat. Mm-mm. Kalau ngomongin soal dekat berarti soal relasi dong. Ya, relasi. Iya. Jadi anak bungsu ini dinyatakan hilang tapi didapat kembali. Perhatikan. Ini soal relasi. Soal relasi Ibu Bapak dan teman-teman. Sesuatu yang hilang, dompet hilang, HP hilang, kita sedih. Kenapa? Karena kita punya relasi dengan HP kita. Kita punya relasi dengan dompet kita. Punya kedekatan. Kalau HP orang lain mungkin kita nggak sedih. Karena kita nggak punya relasi dengan HP orang lain. Kalau dompet orang lain kita mungkin nggak sedih. Karena kita nggak punya kedekatan dengan dompet orang lain.
Jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi ini adalah masalah relasi. Anak bungsu itu memutuskan relasi. Nah, makanya bapaknya bilang anak yang hilang telah kembali. Nah, ini poin yang sangat penting. Jadi, pertobatan itu adalah memulihkan relasi dengan Allah dan sesama. Itulah kenapa kita dalam gereja Katolik, kalau kita benar-benar mau rendah hati bertobat, harus datang kepada Tuhan melalui gerejanya. Seperti anak bungsu itu untuk menjalin relasi kembali. Bahwa dosa itu tidak hanya berdampak vertikal kepada Allah, juga berdampak secara horizontal kepada sesama. Maka dengan kita menerima sakramen tobat, in persona Christi, Romo memberikan eh, penitensi dan absolusi kepada kita, maka disitulah kuasa pengampunan dari Allah tercurah kepada kita. Dan disitulah kita memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama yang kita sakiti. Cukup jelas ya Bapak dan teman-teman ya. Jadi kalau ada yang tanya kenapa kita harus ngaku dosa ke Romo. Ya karena dosa itu punya dampak vertikal dan horizontal. Ya, saat kita datang ke Romo, Romo itu mewakilkan Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Dan juga mewakilkan sesama manusia. Nah, sehingga dengan penuh kerendahan hati kita datang kepada Romo. Karena kita percaya bahwa dengan kita mengakui kesalahan dan dosa kita kepada Romo, in persona Christi, Romo itu adalah Kristus sendiri yang mengampuni dosa-dosa kita. Dan Romo itu juga adalah sesama manusia. Sehingga kita pun dapat rekonsiliasi dengan sesama manusia yang kita sakiti. Oke, semoga menjawab pertanyaan kenapa kita ngaku dosa ke Romo. Kemudian berikutnya akhirnya anak itu diberikan 3 benda, yaitu jubah lambang kebesaran. Tolong dicatat, jubah lambang kebesaran, cincin lambang kuasa, dan kasut lambang kebebasan. Saya ulang ya, jubah lambang kebesaran, karena anak bungsu itu adalah anak raja, maka diberikan jubah. Dan kita nanti juga akan diberikan jubah, yaitu tanda kita adalah anak raja. Cincin adalah lambang kuasa dan kasut lambang kebebasan. Karena orang Yahudi yang tidak berkasut atau tidak beralas kaki itu hanyalah seorang budak. Dan anak bungsu ini pulang tidak berkasut. Makanya bapaknya kasih alas kaki. Artinya bahwa selama di negeri yang jauh, anak bungsu ini telah menjadi budak. Nah, maka kalau kita terputus relasi kita dengan Tuhan Yesus, maka kita juga akan menjadi budak dosa. Tolong diingat. Kalau kita relasinya putus dengan Tuhan Yesus, maka pasti kita menjadi budak dosa. Ya, tolong kalau ada saudara teman kita yang terputus relasi dengan Tuhan Yesus, maka kita punya keinginan dan kerinduan agar saudara atau teman kita ini dapat kembali lagi ke Tuhan Yesus. Karena kalau kita jauh dari Tuhan Yesus, sudah pasti kita akan jatuh dalam dosa. Oke, berikutnya sekarang contoh kasus. Satu orang volunteer bisa tolong bantu bacakan mengenai dosa.
Silakan, contoh kasusnya nih. Bacakan di slide ya Kak Vindas. Ya, betul. Contoh kasus putusnya relasi antar pribadi jauh lebih parah. Seorang anak yang melanggar aturan di dalam rumah dengan pulang tengah malam jam 11. Ia melanggar aturan dan mendapat sanksi dari ibunya. Permasalahan selesai. Bandingkan dengan permasalahan lain. Seorang ibu berselingkuh dengan supirnya. Sang anak yang mengetahui perselingkuhan itu menjadi marah dengan sang ibu. Karena tidak kuasa menahan malu, maka sang ibu memutuskan untuk meninggalkan anak dan suaminya. Situasi putusnya relasi antar pribadi tersebut sangat parah, lebih dari sekedar melanggar aturan, namun putusnya relasi dalam keluarga. Ya, terima kasih, Kak Yunita. Inilah yang membedakan antara Yudas Iskariot dan Petrus. Yudas Iskariot dan Petrus sama-sama satunya mengkhianati, satunya menyangkal. Tapi yang membedakan adalah Yudas Iskariot memutuskan untuk bunuh diri, memutuskan relasinya dengan Tuhan Yesus. Sedangkan Petrus, dia tidak memutuskan relasinya dengan Tuhan Yesus, tetapi justru dia bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita tahu Petrus dipercaya sebagai paus pertama kan, sebagai penerus Yesus di dunia. Kenapa? Karena Petrus kembali kepada Yesus. Dia tidak memutuskan relasinya dengan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Jadi ibu bapak dan teman-teman tolong diingat bahwa dosa itu bukan sekedar melanggar perintah atau aturan Tuhan, tapi memutuskan relasi kita dengan Tuhan. Adam dan Hawa itu kan bukan hanya melanggar perintah, tapi relasinya terputus. Sehingga akhirnya manusia itu berdosa karena relasinya terputus. Nah, ya. Sekarang kita lanjut Bu Vivi ayat 25. Lukas bab 15 ayat 25 sampai Ayat yang selesai. ke-25. Sementara itu, anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk karena ia mendapatkannya kembali dalam keadaan sehat. Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun ia menjawab ayahnya, lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menghabiskan harta Bapa dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama aku dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali. Dia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Demikian sabda Tuhan, terpujilah Pujilah Kristus. Terima Kristus. kasih Bu Vivi. Sama. Tetapi anak yang sulung pulang dari ladang. Pulang dari ladang itu biasanya jam berapa Ibu Bapak? Sore. Sore ya, sekitar jam 6 ya, matahari mau terbenam ya. Kemudian dia melihat ada pesta di rumahnya. Dan dia bertanya kepada seorang hamba yang bekerja. Dan akhirnya hamba itu bilang, adikmu pulang dan ayahmu membuatkan pesta.
Lalu mendengar hal itu si sulung marah sekali. Perhatikan. Ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Perhatikan ini. Di rumahnya lagi ada pesta. Lalu anak sulungnya marah. Bapaknya itu kan lagi pesta di dalam rumah kan. Lagi happy-happy. Lihat jam, loh kok jam segini anaknya yang sulung biasanya udah pulang, tapi kok belum pulang? Akhirnya, perhatikan, relasi yang terputus itu, anak sulung ini rumahnya. Di dalam rumahnya ada bapaknya lagi pesta dengan adik bungsunya. Anak sulungnya nggak mau masuk ke rumah. Jelas ya, karena dia marah. Sehingga ada jarak, relasi terputus. Satu di luar rumah, satu di dalam rumah. Nah, perhatikan. Tetapi yang terjadi, bapaknya tahu anak sulungnya berada di luar rumah. Karena biasanya jam segitu udah pulang dari ladang. Sehingga yang dilakukan, coba baca tuh ayat yang ke-28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Nah, relasinya terputus karena anak sulungnya nggak mau masuk. Tapi bapaknya yang keluar. Perhatikan, bapaknya yang keluar. Artinya apa? Bapaknya mau menjalin sebuah relasi. Bapaknya yang keluar. Ini persis seperti kejadian dalam dosa pertama. Adam dan Hawa yang melakukan dosa, Allah yang datang mencari mereka. Ini indah sekali Ibu Bapak dan teman-teman. Saat manusia pertama melakukan dosa pertama kali, yaitu dosa asal, mereka takut, mereka bersembunyi. Tapi Allah yang mencari mereka. Karena Allah tidak mau relasi dengan manusia itu terputus. Nah, inilah gambaran yang diajarkan oleh Lukas. Anak sulung itu tidak mau masuk ke rumah. Hatinya penuh dengan amarah, hatinya penuh dengan dendam. Tapi bapaknya nggak mau anak bungsu ini jauh. Maka dialah yang keluar. Ibu bapak tahu tidak sih bahwa sebenarnya ini perikop mengenai Allah yang mau mengutus Yesus putranya untuk datang ke dunia. Untuk berbicara kepada manusia sehingga manusia itu mau percaya kepadanya dan nanti pulang ke rumahnya yaitu kerajaan surga. Dan kitalah anak bungsu itu, anak sulung itu. Kita anak sulung yang masih terus berziarah. Makanya kalau kita baca, seringkali dibilang perumpamaan anak yang hilang itu anak bungsu. Salah, dua-duanya hilang. Anak bungsu hilang tapi sudah pulang ke rumah. Anak sulung, coba perhatikan, udah masuk ke rumah belum? Belum ya, Bu Vivi ya? Udah Belum, masuk ke rumah belum? belum. Belum. Anak sulung itu belum masuk ke rumah. Nah, makanya rumah itu adalah lambang dari kerajaan surga. Ada pesta di sana, ada sukacita di sana, karena satu orang bertobat. Nah, sedangkan anak sulung itu kita yang masih hidup di dunia. Kita yang penuh dengan iri hati, melihat orang lain sukses, berhasil. Kita yang penuh dengan amarah, kita yang penuh dengan dendam,
Kitalah anak yang hilang. Kitalah anak sulung itu. Maka Allah mengutus Yesus putranya untuk mengajak kita. Ayo kita ke surga. Nah, kalau kita baca ayat 29, tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Kalau dalam bahasa Indonesia itu gak kelihatan. Dalam bahasa Yunani itu kelihatan sekali. Melayani itu kata dasarnya dulein, bukan diakonein. Dulein ini melayani seperti seorang budak. Sedangkan diakonein, dari kata diakonein kita mengenal kata diakon, lalu kita mengenal kata diakonia, salah satu dari 5 pilar gereja, itu melayani dengan sukacita, tidak terpaksa. Tapi digambarkan oleh Lukas, anak sulung ini tidak menggunakan kata diakonein, tapi dulein. Dulein itu melayani dengan terpaksa, seperti seorang budak. Maka dari kata dulein kita mengenal kata dulos. Ya, dari kata dulos kita ingat kata jongos. Ya. Nah, jadi dulen di sini melayani dengan keterpaksaan. Sehingga wajarlah anak sulung ini iri karena melihat adiknya itu diterima dan dibuatkan pesta. Padahal menurutnya adik bungsunya itu telah berfoya-foya main dengan para pelacur. Perhatikan kalimatnya. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Jadi ini dosa. Anak sulung dosa nggak ibu bapak? Dosa nggak kira-kira anak sulung? Dosa ya. Dosa. Dosanya apa, Kak Yunita? Karena menuduh adiknya itu yang berfoya-foya ya dengan pelacur. Oke, terus? Terus dia juga tidak apa kayak iri gitu loh, kayak jealous Oke. gitu ke adiknya gitu. Itu Tapi sih kan kayaknya dia Kak. bilang tuh, ya itu betul. Tapi kan dia bilang, aku belum pernah melanggar perintah Bapa. Satu lagi mungkin perhitungan ya Kak Vindes ya. Jadi Perhitungan ya, iya, iya, jadi menganggap oh aku kayaknya udah berjasa nih. Kok nggak dianggap kayak gitu. iya. Mungkin itu Tapi kali. dia bilang loh, aku belum pernah melanggar perintah Bapa. Jadi hal ini ingin menegaskan lagi bahwa dosa itu bukan sekedar melanggar perintah Bapa. Anak sulung ini berdosa meskipun dia tidak pernah melanggar perintah bapaknya. Perhatikan, semoga paham ya. Kenapa? Karena dia berada di luar rumah. Nah, karena dia berada di luar rumah, hatinya penuh dengan iri hati, penuh dengan dendam. Tadi Kak Yunita bilang penuh dengan perhitungan. Ya, maka dia berdosa meskipun dia tidak pernah melanggar perintah bapaknya. Semoga semakin ada gambaran mengenai dosa. Nah, maka terakhir bapaknya bilang, engkau itu udah lama bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku itu adalah kepunyaanmu. Ayo, seharusnya kita bergembira dan bersuka cita karena adikmu yang hilang telah didapat kembali. Adikmu yang mati telah hidup kembali. Nah, cerita berhenti di sana. Kenapa? Karena diserahkan kepada kita. Mau nggak kita masuk? Ya, karena kitalah anak sulung itu. Ya, jadi yang hilang itu siapa? Yang hilang anak sulung. Anak bungsunya udah ditemukan. Tapi anak sulungnya masih di luar rumah. Dan anak sulungnya adalah kita semua. Ya, rumah itu menggambarkan kerajaan surga. Jadi kalau hati kita masih iri hati, dendam, perhitungan, ya kita nggak layak
masuk dalam kerajaan surga. Bukan karena kita melanggar perintah Allah. Anak sulung itu nggak pernah melanggar perintah Allah loh. Dia bilang sendiri loh. Telah bertahun-tahun lamanya aku bekerja melayani engkau. Tidak pernah sekalipun aku melanggar perintahmu. Dia nggak pernah melanggar perintah bapaknya. Tapi dia tidak mau masuk ke rumah itu. Kenapa? Karena dendam, iri hati, perhitungan, menuduh. Jadi yang membuat kita berdosa itu bukan karena kita melanggar perintah Allah. Tapi kita tidak mau kembali kepada Allah. Ya, seperti anak sulung itu. Oke, semoga semakin jelas. Maka kesimpulannya, dosa adalah putusnya relasi dengan Allah yang mengakibatkan pula putusnya relasi dengan sesama dan seluruh ciptaan. Dosa juga dipahami sebagai kekuatan jahat yang membelenggu manusia agar ia tidak menjalin relasi intim dengan Allah. Seperti anak sulung itu terbelenggu oleh dosa, ya, dan biasanya juga berasal dari kuasa jahat, ya, iri hati, amarah, dendam. Sehingga dosa menghambat kita untuk memiliki relasi yang intim dengan Allah. Nah, ini ajaran gereja KGK 1849. Dosa adalah perbuatan menentang akal budi, kebenaran dan hati nurani. Ingat, pemberontakan, ya, dan hati nurani yang benar, bukan pelanggaran. Suatu kegagalan dalam mengasihi Allah dan sesama secara murni. Hal ini disebabkan oleh kelekatan yang salah pada kebaikan-kebaikan tertentu. Dosa telah dipahami sebagai suatu perkataan, perbuatan, dan keinginan yang berlawanan. Nah, berlawanan dengan hukum ilahi. Ya, orang memberontak itu kan berarti melawan, ya, bukan melanggar. Maka Thomas Aquinas mengatakan aversio a Deo conversio et creaturam. Memalingkan diri dari kebaikan yang tak berubah yakni Allah dan mengarahkan diri secara tidak teratur pada kebaikan yang dapat berubah yang ada pada ciptaan. Ya, kita menjadikan uang itu sebagai tuan. Ya, tuan. Sebenarnya uang itu adalah hamba yang baik, tetapi juga bisa menjadi tuan yang jahat. Ya, tergantung bagaimana manusia mengaturnya. Kalau kita bisa berkuasa atas uang, maka uang adalah hamba yang baik. Tapi kalau kita tidak bisa menguasai uang, maka uang bisa menjadi tuan yang jahat. Berapa banyak orang yang akhirnya saling membunuh karena perkara uang. Hati-hati ya. Oke, ini dosa dan iblis. Ya, dosa itu selalu dikaitkan dengan iblis. Tapi menurut Thomas Aquinas, yang bertanggung jawab sepenuhnya itu bukan iblis, melainkan manusia. Tugas iblis itu hanya mencobai, menggoda, membuat kebingungan dan kekacauan. Tetapi tetap manusia itu punya kebebasan untuk menolak godaan atau menerima godaan dari iblis. Maka kalau kita jatuh dalam dosa, kita yang bertanggung jawab bukan iblis. Karena kehendak penuh kita menolak atau menerima godaan itu sepenuhnya di tangan kita. Maka iblis itu dalam bahasa Yunani adalah diabolos. Arti harafiahnya pelempar kanan kiri atau pembuat kebingungan atau kekacauan. Jadi kalau hidup kita mulai kacau, mulai bingung, jangan pernah mengambil keputusan. Tolong diingat ya Bapak dan teman-teman ya. Salah satu aspek discernment, pembedaan roh, itu harus punya semangat lepas bebas. Kalau kita masih ragu-ragu, masih bingung, masih kacau, jangan pernah mengambil keputusan.
apalagi keputusan yang sangat penting. Tenangkan diri, hening, kasih waktu kita untuk tenang, berdoa, kontemplasi, meditasi, sehingga kita semakin murni. Kalau kita lagi kacau pikirannya, lagi bingung pikirannya, jangan pernah mengambil keputusan. Ya, ingat dia bolos, itu iblis, pelempar kanan kiri, pembuat kebingungan atau kekacauan. Contohnya jelas, Adam dan Hawa itu kan dibuat kacau, dibuat bingung oleh iblis. Betul kan? Akhirnya mereka jatuh dalam dosa karena tergoda. Tapi Yesus dibuat bingung, dibuat kacau. Yesus tidak tergoda. Ya, Yesus tidak berhasil dicobai oleh iblis. Ya, makanya Yesus bilang kepada Petrus, "Enyala engkau iblis, enyala engkau dia bolos. Engkau itu pembuat kekacauan, engkau itu pembuat kebingungan. Aku harus pergi ke Yerusalem, menderita dan mati di sana. Tapi engkau bilang tidak akan sekalipun engkau mati di sana. Nyala engkau iblis." Karena itu pikiran iblis, pembuat kekacauan, pembuat kebingungan. Ya, semoga kita semakin paham. Penting ya, apalagi di zaman sekarang serba digital, informasinya banyak yang hoax. Buat kita bingung, buat kita kacau. Begitu banyak konspirasi mengenai demo. Ya, si A dalangnya, si B dalangnya, si C dalangnya. Udah, nggak usah pikirkan ibu bapak teman-teman ya. Kita doakan buat negeri tercinta kita Indonesia. Jangan mau dibuat kacau, dibuat bingung. Ya itu kerjaan iblis itu. Ya, oke. Terakhir, Bapak Padang Gurun bilang, pukullah ular sebelum dia masuk ke dalam goa. Karena jika ia kau biarkan masuk, maka engkau akan kesulitan untuk menemukannya. Dan tiba-tiba engkau akan dipagut dan teracuni oleh bisanya yang mematikan. Jadi kalau kita tahu ada ular, pukul. Jangan dibiarkan masuk ke dalam pikiran kita. Nanti kita yang kesulitan. Jangan-jangan nanti kita yang terpagut dan kita mati. Ya, kalau ada godaan, langsung pukul, lawan. Ya, jangan biarkan godaan itu masuk. Jangan buka celah. Ini kata-kata dari Santo Yohanes dari Salib, bagus banget. Setan seringkali menggunakan cara-cara yang serupa yang digunakan Allah untuk berkomunikasi dengan jiwa, dengan menyajikan apa yang sangat mirip dengan yang Allah sajikan. Ia menyusup seperti serigala yang berpakaian domba, yang menyusup di tengah kawanan domba, sehingga sulit untuk dikenali. Makanya kita mengenal serigala berbulu domba. Ciri khas muslihat iblis, tolong dicatat. Awalnya baik, tapi ujung-ujungnya selalu berakhir pada kehancuran. Maka harus ingat awal, tengah, dan akhir itu harus baik. Jangan awalnya aja baik. Maka kalau kita dijanjikan hal-hal yang baik di awal, jangan langsung kita percaya. Ya, karena ciri khas muslihat iblis itu adalah awalnya baik, ujung-ujungnya adalah kehancuran. Narkoba, awalnya baik, dikasih gratis, ujung-ujungnya bayar. Sampai akhirnya kecanduan, semua barang dijual. HP, televisi, mobil, bahkan rumah. Itu karena untuk mendapatkan narkoba. Awalnya baik, dikasih gratis, tapi ujung-ujungnya hancur. Apapun itu. Ya, ini sangat kontras dengan kebijaksanaan ilahi. Allah mematikan untuk memberikan hidup, merendahkan untuk meninggikan. Iblis memberi hidup untuk membunuh, meninggikan untuk menghempaskan ke tanah. Jadi hati-hati dengan pujian. Jangan-jangan itu godaan dari si jahat. Sehingga dengan kesombongan, karena kita merasa dipuji, maka kita akan direndahkan. Ya, tapi bersyukurlah kalau kita seringkali direndahkan. Seringkali kita tidak dipandang, diremehkan, direndahkan. Karena siapa tahu itu cara Allah untuk membentuk kita agar kita semakin rendah hati. Karena ciri kerja dari Roh Allah adalah memberikan hidup ya dengan cara mematikan kedagingan. Ya, merendahkan ego kita,
untuk dapat meninggikan kita dalam kerendahan hati. Ya, ini nggak gampang, tapi layak untuk dijalani. Bersyukurlah kalau kita direndahkan, diremehkan, karena itu cara Allah untuk membentuk karakter kita agar lebih rendah hati. Terakhir, semua kejahatan di dunia ini karena mereka tidak tahu kebenaran dalam firman Allah. Makanya AOG hadir untuk kita belajar firman Allah dengan baik dan benar. Sehingga kita benar-benar dapat belajar untuk hidup dalam kebenaran dan menolak segala kejahatan yang ada di dunia. Santa Teresia Avila. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nanti materinya akan dikirim oleh Kak Nina ya, atau mungkin dari admin. Silakan, Bu Vivi, terima kasih. Mari teman-teman kita berikan applause atau berikan reaction dari icon yang ada. Kita berikan reaction atas pemaparan Kak Vindes ya. Silakan. Ya, oke. Terima kasih ya Kak Vindes. Sungguh pemaparan yang sungguh luar biasa. Saya hari ini merasa banyak diberkati dan juga sudut pandang yang lain lagi saya dapatkan hari ini. Nah, saya tadi tertarik ini dengan ayat yang terakhir ini ya, Kak Vindes ya. Mm-mm. Jadi penasaran ya. Saya mulai dulu satu pertanyaan, boleh ya teman-teman? Nanti Bapak Ibu sekalian, silakan langsung aja raise hand. Nanti akan saya persilakan. Eh, Pada akhirnya anak yang sulung ini akhirnya seperti apa ya Kak Vindes ya? Apakah berdamai, mau kembali lagi eh, berelasi lagi atau seperti apa ya Kak Vindes? Jadi ini akhirnya endingnya kan ngambang ya Kak Ya, Vindes ya. Ya, terima kasih Kak Vindes. Pertanyaan sama-sama, pertama dari saya. Bu Vivi. Endingnya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa anak sulung itu adalah kita. Hmm. Jadi endingnya itu adalah kehendak bebas kita. Jadi diserahkan kepada kita. Kitalah anak sulung itu. Kita yang masih berziarah di dunia, mungkin selama ini kita iri hati melihat orang lain berhasil. Seperti anak sulung itu. Mungkin selama ini saya hitung-hitungan, perhitungan dengan orang lain, perhitungan dengan Tuhan. Nah, kita masih berziarah di dunia ini. Maka Allah mengutus Yesus putranya. Nah, ingat nih, dosa itu kan putusnya relasi kita dengan Allah. Tapi Allah mau kita untuk punya relasi lagi dengannya. Dengan cara apa? Mengutus Yesus putranya. Yang berdosa kita, yang hilang kita, tapi Allah yang mencari kita. Ya. Sehingga Allah mengutus Yesus putranya untuk membuka pintu kerajaan surga yang tertutup selama ini dan juga menyediakan jalan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan kita saat ini merasa Allah berbicara dengan kita melalui Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu bergema melalui tradisi gereja, magisterium, dan kitab suci. Itulah suara Roh Kudus. Nggak ujuk-ujuk tiba muncul di telinga kita. Bu Vivi bertobatlah. Enggak, itu bukan suara Roh Kudus ya. Tetapi suara Roh Kudus hadir melalui tradisi, yaitu sakramen-sakramen. Homili Romo itu magisterium juga. Ya, walaupun magisterium itu dibagi menjadi dua ya. Magisterium luar biasa, yaitu hasil konsili, dan juga magisterium biasa. Kalau yang biasa itu seperti homili Romo dalam Ekaristi. Makanya homili itu tidak bisa digantikan oleh awam. Karena homili itu adalah magisterium. Surat Gembala Bapak Uskup itu juga magisterium. Ensiklik-ensiklik yang dikeluarkan oleh Bapak Paus itu juga magisterium. Ya, itu juga suara Roh Kudus.
Ya, dan tentu kitab suci itu sendiri. Nah, inilah suara Roh Kudus yang membuat kita nanti bisa akhirnya kembali ke rumah Bapa dalam kerajaan surga. Semoga menjawab Bu Ya, Vivi. Jadi, terima anak kasih. sulung itu adalah kita sendiri. Ya, terima kasih. Kak Findes, Sama-sama ini Bu ada Vivi. Pak Richard. Pak Richard, bolehkah on cam? Dan silakan langsung menanyakan pertanyaannya langsung ya. Silakan. Iya, selamat malam, Ko Vindes. Terima kasih, Bu Felicia. Iya, yang pertama terima kasih, Ko, karena ada POV yang baru ya ke selama ini kan untuk yang anak yang hilang itu kita lebih banyak fokus kepada si bungsu. Saya ingin bertanya, kalau apakah yang tentang yang dibilang tadi untuk anak sulung yang ternyata adalah kita, bahwa Bapa mengutus Yesus sebagai putranya itu dengan ini kok, dengan perumpamaan domba yang hilang em, di mana gembalanya itu mencari satu domba untuk meninggalkan 99 ekor domba yang lainnya. Apakah itu sama seperti konsep yang anak sulung tadi? Kalau Yes. misalnya, oh berarti sama ya. Berarti kalau begitu, yang saya bisa dapat simpulkan, Kofindes berarti ketika Tuhan juga menyerahkan tangannya agar kita bertobat, tapi butuh juga kita berperilaku seperti si bungsu untuk dengan kehendak bebas bertobat kepada Allah. Apakah bisa Yes. dibilang seperti itu kok? Jadi kita mesti ada dua peran. Kita bisa memakai peran sulung bahwa tangan Tuhan terbuka untuk kita datang, tapi kita juga membutuhkan peran si bungsu untuk kita dengan kehendak bebas datang kepada Allah. Oke. Ya, Oke. makasih. Ya, thank you Richard. Richard ini dokter Bu Vivi. Richard di mana sekarang? Di Jayapura atau sudah? Jayapura, Oh, masih Jayapura. Jayapura kok. Iya. Salam kenal. Ya, thank you ya Richard ya. Silakan. Oke, dokter beliau ini. Thank you Richard. Ini tambahan dari kamu bagus banget. Saya merasa diberkati. Betul banget ya bahwa eh POV-nya sama seperti seperti domba yang hilang ya tentunya ya. Allah yang mencari anak sulung, demikian juga sang gembala yang mencari domba yang hilang. Ya, tapi 99-nya itu tidak ditinggalkan begitu saja. Ya, gembala itu kan tidak bodoh gitu kan. Tapi 99 itu ditaruh di tempatnya. Ya, yang layak. Itulah gambaran kerajaan surga tuh untuk 99 domba itu. Tetapi karena dia domba, dia tidak punya akal budi, sehingga eh, si gembalanya ini yang mencari domba yang hilang itu. Nah, berbeda dengan anak sulung, maka anak sulung itu dibiarkan begitu saja ceritanya, gantung. Karena kan kalau perumpamaan tentang domba yang hilang, kita tahu kan, seperti yang gambar selama ini kita temukan, domba itu dibawa, dipanggul, betul ya? Lalu semua tetangga yang melihatnya itu bersuka cita. Ya karena domba itu nggak punya akal budi, ya kan? Tidak punya kehendak bebas. Maka karena kebaikan gembala, maka gembala itu yang membawa pulang. Nah, beda dengan anak sulung. Manusia punya akal budi. Menjawab pertanyaan Kanina tuh yang ada di kolom chat. Dan Allah sangat menghargai kehendak bebas manusia. Maka manusia itu punya akal budi untuk berpikir. Seperti tadi yang Richard bilang, semangat anak bungsu itulah yang harus kita punya. Kesadaran akan keadaannya yang tidak baik-baik saja. Bukan karena takut dihukum. Ya, ini beda sekali nih. Ya, tapi sadar, oh aku lagi nggak baik-baik saja. Maka aku mau pulang ke rumah Bapakku. Nah, sama. Hal yang sama yang harusnya dilakukan oleh anak sulung kita. Agar kita punya semangat seperti anak bungsu. Bahwa keadaan kita itu tidak baik-baik saja. Maka kita harus bertobat dan kita harus kembali kepada Bapa. Itu betul banget Richard seperti itu. Iya, Jadi terima kasih, Kak. heeh. Thank you Richard, pertanyaannya bagus sekali. Tambahannya juga bagus. Jadi kalau bawa materi ini ada dua sesi sebenarnya. Point of view dari anak bungsu dan point of view dari anak sulung. Ya, sehingga perikop ini sebenarnya sangat kaya. Oke, terima kasih Richard untuk Terima pertanyaan. kasih, Kofindes. Kak Findes, di kolom chat ada pertanyaan dari Kak Nina. Saya boleh bacakan ya. Mm-mm.
Mengapa Bapa tidak menghentikan anaknya atau memaksanya untuk tinggal? Jadi jika Allah adalah kasih yang sempurna, mengapa ia mengizinkan pilihannya merusak diri sendiri? Apakah ini menunjukkan bahwa kasih Allah harus oleh definisinya melibatkan risiko dan kebebasan? Yes, pertanyaan yang bagus. Ya, eh, di mana ada kasih, di situ ada kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti manusia bebas melakukan segala hal yang ia inginkan. Itu namanya liar. Kebebasan di sini adalah kebebasan yang harus dalam tataran moralitas. Makanya kan gereja Katolik itu ada yang disebut dengan moralitas dalam gereja Katolik. Seperti yang sering kali saya bilang, Thomas Aquinas mengajarkan perbuatan baik secara moral, objek, keadaan, dan tujuan. Jadi kalau kita benar-benar eh, hidup dalam moralitas gereja Katolik, maka tiga hal ini harus kita pikirkan. Objek, saya tulis di kolom chat ya, keadaan, dan tujuan. Nah, inilah kebebasan kita. Nah, ya. Maka kalau kita melakukan dengan kebebasan ini, niscaya kita akan masuk dalam kerajaan surga. Dan Allah menghargai kehendak bebas manusia dari awal penciptaan. Itulah kenapa kasih itu punya 4 nilai. Seperti yang diajarkan oleh Santo Yohanes Paulus II. Yang disebut dengan pertama itu free, total, faithful, dan fruitful. Tolong dicatat, ini adalah 4 nilai cinta menurut Santo Yohanes Paulus II. Bahwa cinta itu harus ada kebebasan, bukan paksaan. Kalau sesuatu yang dipaksa itu bukan lagi cinta. Yang kedua, cinta itu harus total. Maka Allah mengasihi manusia sampai wafat di atas kayu salib. Itulah tandanya cinta Allah itu total. Nah, kalau manusia menanggapi cinta Allah dengan cintanya, maka harus mencintai Allah dengan total juga. Lalu yang ketiga, cinta itu pasti setia. Nah, Adam dan Hawa tidak setia, ya. Kita yang melakukan dosa, tentu kita tidak setia terhadap relasi kita dengan Allah. Saya selingkuh dengan perempuan lain. Saya berdosa. Kenapa? Ya karena saya tidak setia. Lalu yang terakhir fruitful, ada buahnya. Cinta itu selalu ada damai. Cinta itu harusnya sabar. Cinta harusnya ada pengendalian diri. Nah, termasuk pengendalian diri akan dosa. Nah, maka 4 hal ini yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita dalam mencintai Allah dan sesama. Nah, keempat hal inilah yang dimiliki Allah cintanya kepada manusia. Maka Allah tidak akan pernah memaksakan kehendaknya. Itu. Lalu apakah Allah menciptakan neraka? Oh tidak. Neraka itu adalah keadaan konsekuensi dari manusia yang berdosa. Karena Allah mau manusia itu hidup di dalam kerajaannya dari awal itu. Tapi kan manusia menolak. Ya kan? Loh, kalau kalau kita misalkan mencintai suami kita atau istri kita, lalu suami kita, istri kita menolak kita, masa kita mau paksa? Iya kan? Kan enggak. Iya kan? Ya justru karena kita mencintai pasangan kita ya udah be yourself. Iya kan? Be yourself. Kalau kamu mau selingkuh, nggak lagi mau pilih saya, ya itu kehendak bebasmu. Saya hanya bisa melarang kamu itu nggak boleh.
kamu masih punya istri, kamu masih punya anak, tapi kalau kamu tetap mau selingkuh, ya saya nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, itulah cinta, ya kan? Tuh, semoga menjawab ya, Kak Dina ya. Jadi cinta itu ya harus ada yang namanya kehendak bebas, free will. Ya, itulah yang dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus kedua. Ada kebebasan, tapi bebas di sini bukan liar, ada aturan mainnya. Ya, total, ya, faithful, setia, dan tentu berbuah. Nah, inilah 4 nilai cinta menurut Santo Yohanes Paulus kedua. Semoga menjawab, Kak Nina. Ya, oke. Kak Terima Vindes, kasih, Kak Vinda. oke. Ya. Di layar ada yang raise hand. Pak Setia, boleh angkat ini yang angkat tangan, boleh on cam ya. Ya, silakan Pak. Ya, selamat malam Kak Vindes dan Ya. teman-teman. Kalau boleh saya simpulkan bahwa anak bungsu adalah anak yang bertobat, anak yang hilang dan mau bertobat kepada Allah. Sedangkan anak yang sulung adalah anak yang tidak mau bertobat kepada dan tidak kembali kepada Allah. Mungkin seperti itu ya Kak Vindes ya. eh Masih gantung ceritanya, Pak Setia. Jadi kesimpulan anak sulung tidak mau bertobat itu belum ada dalam perikop itu. Ya, jadi anak sulung itu adalah kita. Ya, nah kalau kita nanti meninggal dalam keadaan tidak mau bertobat, maka kesimpulannya anak sulung itu yaitu saya tidak mau bertobat. Gitu, Pak Setia. Ya. Kalau anak bungsu berarti ya kita juga ya. Tergantung. Kalau kita sudah meninggal dalam keadaan bertobat, ya itulah anak bungsu. Karena gambaran gambaran rumah dengan pesta itu kerajaan surga. Nah, dapat direnungkan, kita juga bisa mematikan ego kita seperti anak bungsu ya. Nah, misalkan kita selama ini suka marah-marah, maka kita mau mematikan ego kita, ya kan? Kita suka main judi. Nah, akhirnya kita mematikan kedagingan kita. Nah, itu salah satu cara sikap anak bungsu yang mau bertobat dan kembali kepada bapaknya. Ya, dan ganjarannya apa? Tadi kan dibuatkan pesta, yaitu kerajaan surga. Nah, itu pesan yang sangat dalam menurut saya ya. Jadi anak sulung itu bisa nggak masuk surga? Bisa, asalkan dia mau ikut bapaknya pulang. Tapi pesannya apa? Ayo, harusnya kita bersuka cita, bersukaria. Nah, kalau orang yang bersukaria, bersuka cita, dalam hatinya nggak ada dendam, dalam hatinya nggak ada iri hati. Itu loh, ya kan? Kalau orang masih ada iri hati, masih ada dendam, masih ada perhitungan, nggak akan pernah bersuka cita dalam hidupnya. Nggak akan pernah. Makanya bapaknya bilang, ayo harusnya kamu bersuka cita loh. Selama ini kan kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Adikmu yang hilang itu telah kembali. Ayo harusnya kamu bersuka cita. Nah itu pesan yang sangat dalam. Tinggalkan iri hatimu. Tinggalkan dendammu. Harusnya kita bersuka cita. Nah itu. Itu Pak Setia. Iya, kalau misalnya anak sulung itu diberatkan seperti orang Farisi ya, Mm-mm. itu bisa juga ya. Misalnya kemudian anak bungsu adalah ya seperti Rasul dan murid Yesus mungkin ya, atau Paulus ya, itu ya mungkin bisa ya. Bisa, bisa. Bisa sekali. Karena kan memang kita tahu akhir hidup mereka kan.
Tapi bisa juga anak bungsu itu orang-orang Farisi yang bertobat. Nah, ya. Ada yang orang Farisi yang bertobat ya. Banyak Pak, Nikodemus tuh bertobat tuh. Oh iya, iya. Ya, ya, jadi ya itulah orang-orang yang akhirnya si anak bungsu itu pertobatannya. Ya. Nah, kalau kita anak sulung nih. Kecuali kalau nanti kita pelan-pelan ya, kita mulai berbenah ya. Artinya kita mau seperti anak bungsu ya, meninggalkan kesombongan kita, ego kita, dendam kita. Tapi kan selama kita hidup di dalam daging, seperti yang Rasul Paulus bilang kan, hal yang justru tidak ingin aku lakukan, aku lakukan. Itu. Makanya Paulus bilang, cabutlah duri dalam dagingku. Jadi kalau kita masih hidup dalam daging, ya kodrat kita itu mudah sekali jatuh dalam dosa, Pak Setia. Ya, maka kita diingatkan untuk terus-menerus hidup dalam pertobatan. Disediakanlah oleh gereja tahun yubelium ini. Diingatkan untuk selalu punya semangat pertobatan. Ya, semoga nggak pudar semangat itu. Jangan kita justru lebih semangat foto-fotonya. Ya, lebih semangat fellowshipnya. Ya kan? Iya, jangan sampai justru tujuannya bukan itu. Tujuannya agar kita benar-benar dapat memaknai pentingnya pertobatan di tahun yubelium ini. Semoga menjawab ya Pak Setia ya. Ya Kak Winda, terima kasih. Sama-sama.